Semua, selamat datang di bacaan video kali ini. Pada video ini saya akan eksplor hanya aspek astrologi saja terhadap bulan purnama di Libra yang akan terjadi pada tanggal 13 April tahun 2025. Kalau tepat titik tepatnya ada di jam 7 lebih 22 menit waktu Indonesia bagian Barat, tetapi kalau kita lihat detailnya itu sebenarnya terjadi mulai dari tanggal 12 April sampai dengan tanggal 14 April. Ya, dari 12 Aprilnya di jam 9 lebih 16 menit ya. Hari ini saya membuat tanggal 11, jadi masih esok gitu ya, sampai dengan tanggal 14 atau hari tanggal 14 itu ya. Ini sekarang hari Jumat 11, Sabtu, Minggu, Senin ya, sampai hari Senin pukul 5 lebih 29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, dari titik ini kita mencoba untuk melihat build chart by selected date. Nah, seperti ini tepatnya ya. Dan kalau kita lihat kan yang namanya bulan purnama itu adalah interaksi antara bulan dan matahari. Bulan ada di Libra di 23 derajat 20 menit dan pada saat gambar ini adalah matahari ada di 23 derajat 20 menit, dan apa artinya juga sudah pernah kita lihat bareng bersama kemarin. Nah, sekarang yang kita lihat adalah apa saja sebenarnya yang berperan di sini. Nah, selain interaksi bulan dan matahari sebagai latar belakang juga kita akan melihat ya, pada bacaan kali ini kita akan lihat lebih detail. Nah, bulan dan matahari itu conjunction dengan matahari conjunction dengan Chiron ya 23 derajat. Jadi cuman beda sekitar 19 menit dengan Ceres 25 derajat 1. Jadi itu beda 2 derajat Aries, beda 2 derajat dengan Chiron, dan beda 2 derajat, lebih sedikit 2 derajatnya daripada matahari. Jadi ini sangat dekat. Dan ini juga bulan dan matahari membentuk T-square dengan titik focal pointnya adalah Mars yang berada di 27 derajat 56 menit di Cancer. Nah, itu aja sudah cerita banyak. Cerita yang lain adalah pada saat yang bersamaan ya, latar belakangnya adalah Saturnus di 25 derajat conjunction dengan Venus yang station. Venus sudah station di 24 derajat. Dan di sini kita lihat Merkurius juga sudah direct ya. Dia udah tidak lagi retro. Jadi banyak kejelasan di sini yang kita bisa ambil dari momen pada saat ini ya. Kita lihat juga garisnya kan cukup rame. Jadi memang banyak hal yang menjadi latar belakang pada situasi bulan purnama ini. Dan kenapa bulan purnama ini penting? Karena memang biasanya ya, selain relationship itu selalu menjadi fokus utama, yang kedua pengatur dari Libra ya kan, dia ada di Libra. Itu pengaturnya adalah Venus. Venusnya station berarti dia sangat kuat kan, energinya sedang sangat kuat karena dia berhenti di titik tersebut, dan dia conjunction dengan Saturnus. Pembelajaran tentang cinta luar biasa sekali. Kalau Saturnus ya, pembelajaran itu memang maknanya dalam astrologi biasanya adalah kesukaran memang, karena belajar nggak ada yang mudah. Kalau mudah namanya vacation ya, namanya rekreasi, bukan. Jadi semua terkait dengan cinta sebenarnya nggak hanya cinta, tapi saya lagi bicara tentang hubungan romantis ya, itu sedang sangat luar biasa. Kemarin kita udah lihat kalau dari tarotnya mungkin tidak semuanya sedang dalam posisi untuk bicara tentang percintaan. Dan sebenarnya kalau kita punya gambaran natal chart yang lebih tepat ya, itu kita bisa lihat ascendernya di mana, maka kita bisa melihat tepat area apa yang sedang
dikenai energi ini. Jadi area atau masalah apa itu sebenarnya dilihatnya dari ascendant lahir kita. Tetapi biasanya kalau memang derajatnya itu mengenai kita dan kita memang secara karmik masih punya hutang di situ, maka akan besar pengaruhnya pada kita secara karmik ya. Karmik itu artinya apa yang sudah kita lakukan. Memang kita masih punya hutang di situ, kita masih berurusan dengan hal itu. Kalau kita nggak berurusan dengan hal itu ya maka sebesar apapun energi tersebut itu tidak mengenai kita. Bukan berarti dia tidak ada, tetapi karena memang kita tidak perlu lagi belajar banyak di hal tersebut. Nah, apa yang kita pelajari dari sini adalah pada saat ini, dan ini biasanya terkena di global, pasti somehow ya, kolektif itu akan terkena somehow, nanti ada letupan di beberapa tempat ya, dari seluruh di belahan bumi ini, hanya pada tempat-tempat. Jadi kalau misalnya ada energi yang harsh, tapi kenapa hanya katakanlah di Asia Tenggara yang kena, ya karena di situ yang masih punya PR, sama kayak kita, dari sekian banyak orang gitu ya. Kenapa kok hanya teman kita yang ini atau hanya kita yang terkena? Ya karena kita memang masih punya PR, masih ada cerita itu masih relevan dengan kita. Kalau yang lain tidak terkena, kenapa? Dia udah anteng atau bukan area itu yang terkena ya. Banyak hal yang berpengaruh. Nah, karena ini Mars ada di 27 derajat Cancer, Mars itu mengatur Scorpio dan Aries. Maka Scorpio dan Aries memang katakanlah termasuk yang paling besar kalau memang ada karmanya tadi ya, paling besar terkena dampak dari bulan purnama ini gitu ya. Apa sih ceritanya? Memang ini bukan cerita yang seperti negeri dongeng ya, apalagi ini pembelajaran ya. Ini adalah kan kita kemarin juga lihat arti dari bulan purnama adalah win-win solution, itu dimungkinkan. Kenapa dimungkinkan? Artinya memang ada konflik. Ada konflik terkait hubungan karena bulan ada di Libra. Dan kenapa? Kan ini bulan kan bergerak terus, tapi pada saat bulan purnama ini hal ini diaktifasi. Masalah ini diaktifasi. Jadi tadi range-nya antara tanggal berapa tadi? Tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 ya. Ini tadi kalau kita lihat ini kan, ini kita lihat calculate periodic aspect itu dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14. No. Oke. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah transitnya dengan siapa aja. Bulan yang conjunction dengan Chiron itu sebenarnya membawa makna. Jadi di luar dari semua konflik yang kita harus hadapi, tapi ini memang ada kaitannya dengan kita memperbaiki diri ke depan. Ada hal yang punya trauma ya. Chiron ini tentang trauma, tentang healing yang sangat mendalam. Dia membawa bersama dengan Chiron itu luka batin yang sangat dalam. Jadi mungkin luka batin itu tidak hanya terjadi pada periode saat ini atau pada orang yang tersebut ya. Jadi nggak spesifik. Barangkali ini udah yang berkali-kali dalam kehidupan ini. Kalau yang percaya juga ya, dari kehidupan yang sebelum ini itu masih dibawa luka tersebut. Dan karena Aries juga conjunction dengan matahari, maka clearly ya, entah kita atau orang yang bersangkutan itu ada pembelajaran terkait apa? Terkait bahwa kita ya itu punya rasa tidak suka, jealous ya, dengki atau apapun. Jadi ada rasa yang sangat manusiawi kan, kalau kita suka sama seseorang kemudian orang tersebut tidak menyukai balik ke kita ya, jadi kayak tidak resiprokal gitu kan, kita akan terasa sakit ya, sakit sekali. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus pelajari karena ya ini tadi tempatnya. Jadi entah dari sekarang atau dari yang masa lalu, pembelajarannya adalah ketika kita merasa dikalahkan, kita merasa betrayed gitu ya, atau kita yang melakukan sebaliknya, kita yang karena satu dan lain hal kita harus
menyakiti seseorang. Dan barangkali kan menyakiti seseorang itu tidak selalu dengan sengaja kan, entah karena ada tekanan sosial dan lain sebagainya, sehingga harus keluar dari situasi di mana kita menjanjikan sesuatu setulus hati tetapi tidak bisa terlaksana. Itu kan buat yang diberikan janji ya, namanya juga PHP ya, pasti luar biasa rasanya. Termasuk tidak hanya kaitan romantis ya, romantis tuh kayaknya paling mudah kita mencerna, tetapi kan nggak cuma romantis. Hal seperti warisan, kekayaan, dimana dari awal kita pikir loh kalau dia kaya dia kan kerabat kita atau dia kan orang tua kita. Kenapa dia tidak memberikan kepada saya sebagaimana dia memberikan pada saudara laki-laki saya atau saudara yang ini, karena saudara yang ini kebetulan punya kemampuan atau kecerdasan yang lebih tinggi dari saya, atau justru karena sebaliknya dia dalam kondisi yang khusus membutuhkan perawatan lebih banyak sehingga dia mendapatkan hal yang lebih banyak gitu. Jadi tanda petik keadilan yang kita rasakan sebagai ketidakadilan, sebenarnya keadilan yang dilihat dari semesta itu menunjukkan karena memang dia membutuhkan lebih banyak, ya dia dikasih lebih banyak. Orang ada barangnya, kamu gak butuh banyak, kamu pintar, kamu bisa nyari sendiri, kenapa kamu harus ngeributin yang itu? Tapi kan itu kan perjalanan, yang namanya manusia tidak bisa mendapatkan jawaban itu dalam sekejap gitu, tapi membutuhkan tabrak, dicoba dulu, kemudian sakit hati, kemudian menyebabkan orang lain sakit hati, ada perkataan yang keluar, kemudian tidak bisa ditarik balik kan, udah terlanjur pakunya tertancap, walaupun kita udah mencoba minta maaf atau mereka mencoba minta maaf, pakunya udah dicabut, udah nggak ada di situ lagi, tapi lukanya masih ada. Dan luka itu yang menjadi penggambaran dari peristiwa bulan purnama di Libra ini. Kenapa? Karena itu tadi matahari conjunction dengan Chiron conjunction dengan Aries. Nah, Aries-nya itu benar-benar semua cerita romansa atau kisah cinta, romance ya, dimana selalu ada orang ketiga atau apapun gitu yang membuat ceritanya itu panjang, bisa 40 satu seri itu 40 episode gitu ya. Itu kan ceritanya selalu dari situ karena ada orang lain. Karena kalau cerita itu begitu sederhana, dua orang jatuh hati, ya kan nggak bisa bikin cerita panjang kan. Untuk cerita bisa panjang itu kan harus ada banyak orang lain yang masuk di situ. Nah, disitulah perannya Aries. Tapi cerita cinta tersebut menjadi indah, bisa diceritakan kepada orang lain. Dan yang lebih penting daripada itu, kalau cuma dua orang jatuh hati, menikah dan punya anak, dia ceritanya selesai dan tidak ada pembelajaran yang mendalam di situ. Tapi kalau ternyata plotnya itu berbeda, maka kita bisa banyak belajar dari situ. Jadi kita bisa melihat kondisi itu seperti hal tersebut. Tapi yang jelas, karena kondisi bulan purnama ini jelas ada yang lebih tanda petik dominan ya, Mars, maka memang hubungan dua belah pihak ini menjadi sangat tension. Kalau saya ngelihat di global, barangkali yang mudah saya sebut aja ya, tarif ya, tarif yang sedang diributkan antara dua negara besar itu, dan itu dampaknya akan luar biasa. Itu kan salah satu bentuk dari contoh terkait dengan keuangan kan, Venus yang ngatur keuangan juga kan, karena keuangan itu juga di rumah kedua Taurus siapa pengaturnya? Venus juga. Semua Venus yang pegang peranan. Jadi kita lihat sendiri ke kita, Venus lahir kita ada di mana. Kebetulan kalau saya Venus lahirnya ada di Aquarius. Jadi mungkin kalau buat saya ya, ini saya ambil contoh bagaimana cara melihatnya. Satu hal yang buat saya banggakan sebagai kemampuan untuk belajar secara intelektual, justru itu pembelajaran buat saya sekarang adalah tidak semua bisa diukur dengan logika. Gunakan hatimu, gunakan rasamu untuk bisa masuk ke era baru, seperti itu ya. Itu contohnya, tapi kan belum tentu teman-teman juga tahu persis di mana letaknya Venus ya gitu ya. Venus saya di Aquarius itu tidak ada tempat lain gitu ya. Jadi bulan dan matahari serta ascendant saya nggak ada di situ. Tapi kalau itu memang relate, maka saya bisa merasakan gitu ya.
regardless dari dimana tadi ascendant, matahari, dan bulan. Jadi secara umum adalah kita memang dihadapkan pada situasi bahwa kita yakin pada satu hal, tetapi pada akhirnya kita harus membuka mata bahwa apa yang kita yakini begitu solid pemahaman dan keyakinan kita itu juga masih dipertanyakan. Begitu solid keyakinan kita melihat realita, ya, ini dunia itu seperti ini, dari dulu juga dunia seperti ini, dari zaman purba itu juga saya taunya seperti ini. Ternyata tidak, ya. Ini mungkin dalam waktu ke depan yang jelas Age of Aquarius termasuk di dalam ini udah lebih dari, jadi ketika Pluto pindah ke Aquarius itu awareness terhadap hal tersebut, spiritualitas, bahwa kita semua adalah sama, itu kan dibangunkan. Karena Pluto sekarang ada di mana? Pluto di 3 derajat Aquarius. Itu nanti kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Sekarang kita mungkin belum bisa bicara banyak karena ini dalam periode transisi, dan transisi yang jangka panjang, 10 tahun ke depan, 14 tahun ke depan sebenarnya. Tapi ya lebih dari 14 tahun. Ya, tapi yang penting daripada ini adalah kita mengetahui sebenarnya pembelajaran apa yang perlu kita hadapi pada saat ini. Nah, dalam hal ini Venus yang station itu menunjukkan bahwa tadi tema-tema seperti hubungan romantik, hubungan antar pribadi, dengan bos, dengan orang tua, dengan sahabat, dengan ayah kita barangkali ya, karena di sini kita lihat juga Jupiter juga terlibat trine dengan bulan ya. Itu juga perlu kita untuk pelajari lagi secara pribadi. Nah, beruntung bahwa Venus sudah station ya, sehingga apa? Sehingga selain energinya menjadi sangat dominan, dia juga membawa membawa kita pada pemahaman yang lebih luas, dan kita dibantu dengan Merkurius yang juga ikutan di situ, dia nimbrung gitu ya. Maka kita mengartikulasikan, karena kemampuan kita memahami dari intelektual, dari rasional itu kan Merkurius lah yang membantu kita untuk melihat lebih jauh sebenarnya pembelajaran apa yang kita bisa ambil dari periode ini. Nah, di sini kalau kita lihat, kita mau detail lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa mengikuti karena memang panjang banget kalau disebutkan. Itu adalah Juno yang retro. Jadi kalaupun pemahaman kita ini berkonsekuensi untuk membuat aturan baru atau kontrak baru atau perjanjian baru, kesepakatan baru, maka kita masih punya potensi untuk merubahnya. Karena apa? Karena Juno masih retro. Satu. Kemudian Mars, walaupun dia menjadi tension dengan bulan dan matahari, artinya eventnya besar, tetapi dalam hal pembelajaran itu dia trine dengan Merkurius, Venus ya, dengan North Node, dengan Neptunus. Nah, Neptunus ini juga saya belum sebutkan, tetapi dia nimbrung di situ, sehingga ini memang mau nggak mau semua lah mendunia. Nah, artinya kekerasan atau ledakan yang terjadi, kalau memang terjadi, itu akan menjadi turning point untuk orang membuat satu kesepakatan baru ke depan. It's going to be a new era dengan aturan baru, dengan norma baru. Norma baru di sini yang akan muncul. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, apa lagi yang penting di sini? Sextile-nya dengan Uranus 25 derajat di Taurus serta dengan South Node. Nah, untuk si Mars. Nah, Mars pada saat ini akan, atau kita pembelajaran, karena kita akan melihat tanda petik ledakan atau event yang harsh ini, itu juga akan membuka jalan kita untuk perubahan. See how beautiful it is.
ya. Jadi perubahan itu dimungkinkan. Kesepakatan itu kita bisa lihat kembali. Pemahaman yang lebih meluas kepada semua orang itu kita bisa ambil momen ini untuk membuat orang lebih mengerti tentang percakapan yang mengglobal, terutama terkait dengan keuangan, hal-hal yang berharga. Itu ada pembelajarannya, ya. Dan Nurtnut kita terpaku untuk mencari solusi di mana ke depan desire kita, ya, dengan cita-cita setinggi langit supaya dunia ini menjadi lebih baik. Kita butuh mengubah dunia ini menjadi dunia yang ideal. Katakanlah memang itu tidak mungkin, tapi kebutuhan itu seperti datang kepada semua orang. We want something new, we want something much more beautiful, the best even, ya, buat semuanya. Nah, ini yang muncul di sini. Oke, saya tidak akan masuk ke pribadi, tapi saya akan saya pikir apa yang menjadi penjelasan di sini, terutama yang penting-penting tadi, yang latar belakang, termasuk latar belakang bahwa ada grand trine antara Jupiter, Pallas Athena dengan bulan, dan di sini pada saat bulan purnama dia juga di derajat yang mirip. Nah, itu termasuk hal yang penting adalah bahwa walaupun di sini ada ledakan tanda petik kata-kata yang keluar ketika kita memaksakan orang pihak lain untuk mendengarkan apa yang menjadi pikiran kita, semua akan memahami sudut pandang kita. Dan yang lebih penting lagi, orang-orang penting yang akan membuat perubahan ini menjadi real, Jupiter, itu juga masuk di dalam. Jadi nggak kayak anak kecil teriak-teriak and that's it gitu, enggak. Tapi anak kecil teriak-teriak, orang tuanya ada di situ, masing-masing orang tua yang lain juga mendengarkan, sehingga perubahan yang nyata itu bisa kita peroleh. Itu yang ada tergambar di dalam chat ini. Oke, Winita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.